Isuzu Partner, apa kabar nih hari ini ya? Apakah sudah ngopi Anda pagi hari ini? Waduh, pagi-pagi ngopi, mau siang, mau sore itu bebas ya. Yang penting ngopinya ini dia, yang spesial ya. Kembali bersama saya Sisi tentunya di segmen Ngopi Suzu. Ngopi Suzu tentunya ini adalah rubrik video podcast yang membahas apapun seputar Isuzu. Dan tentunya episode kali ini spesial, kita hadir di booth Isuzu di Gaikindo Jakarta Auto Week 2023. Dan spesial juga karena kita akan membahas sesuatu yang mungkin bisa dibilang jarang dibahas juga, jarang diobrolkan gitu ya di tempat lain, yaitu seputar desain body kabin truk. Nah, kebetulan juga nih beberapa waktu yang lalu saya juga sempat melihat satu video YouTube yang viral tentunya yang membahas tentang sebuah truk yang disulap menjadi kamar hotel. Gimana ceritanya itu ya? Karena nggak puas ya, cuma nonton di YouTube aja langsung saya boyong orangnya ke sini. Ini dia jurnalis, YouTuber, influencer, otomotif and public transport enthusiast Mas Arkan. Mas Arkan, boleh dong sapa-sapa Isuzu Partner yang dimanapun lagi nonton nih. Halo Isuzu Partner, wah senang banget bisa diundang ke sini. Ya, pertama kalinya konten truk dan langsung diapresiasi sama Isuzunya, luar biasa. Oke, pertama kali ngonten truk ya, karena biasanya ngontennya kayak Yes, bis gitu. Terus aku juga lihat beberapa ada yang bahas motor gitu ya. Betul. Luar biasa, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut karena tidak hanya ada Mas Arkan, di sebelah sana juga sudah hadir. Nah ini dia yang ahli tentunya di bidang desain produk dari Isuzu atau product engineering design, ada Bapak Rudianto Hindasyah. Ini dia hadir. Halo Isuzu Partner, selamat sore. Gimana apa kabar nih Pak Rudi? Alhamdulillah baik. Mbak Baik Desi. ya, Mas Baik. Arkan sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Kalau Mas Arkan ini kebetulan dari mana nih hari ini? Aku baru datang dari Malang kemarin. Dari Malang, Ya, bikin spesial. konten? Ya, Wow, luar spesial biasa. Terima kasih loh ya Pak Siap. Rudi. Aku jauh juga sih. Jauh juga. Jauh juga. Tadi berangkat dari Kerawang. Dari Kerawang, Iya. wow. Luar biasa. Dari Ya dekat plannya Isuzu Oh Kerawang. oke, oh dari Kerawang ya, Iya. baik. Itu lumayan juga ya, terima kasih loh sudah menyempatkan hadir tentunya di Oke, podcast hari ini. makasih. Oke, dan tentunya kita juga langsung nanya-nanya ya sama Mas Arkan, karena tadi juga saya bilang, ini nih satu video yang bisa dibilang unik. Kenapa? Karena pas lihat tuh saya langsung, wow, ini adalah sebuah truk bisa dibilang ya, ini disulap menjadi kamar hotel, kayak kamar hotel, betul ya? Yes, kamar Itu hotel. gimana nih? Kok bisa nemuin itu, truk itu gitu? Jadi ini kalau nggak salah sekitar 2018 atau 2019 itu kan ada bukan pameran ya, jadi kompetisi truk gitu lah. Kan emang tiap tahun itu kalau nggak salah 1 tahun ada 3 kali kontes truk gitu. Oke. Ya, dalam 1 tahun ada 3 kali. Nah 2019 nemuin nih truk ini di Purwokerto kalau nggak salah. Nemu truk ini cuma ngelihat di lihat sekilas lah, lihat sekilas kok menarik ya, truk kok belakangnya kayak hotel gitu. Oke. Akhirnya kemarin 2022 lihat lagi di sosmed, lihat lagi kok pengen tahu nih lebih detail dari truk ini. Ya udah akhirnya kontekan sama ownernya, akhirnya datang deh dan bikin kontennya. Oke, itu tempatnya di mana sih? Itu ownernya itu ada di Wonosari. Wonosari, langsung disamperin ke Langsung Wonosari, disamperin. luar biasa. Dan ini unitnya ternyata adalah Isuzu Elf ya. Isuzu Elf. Nah, yang punya ngomongnya Isuzu Giga, tapi Iya. karena ternyata beberapa orang ini menyebutkan kalau Isuzu Elf itu kayak versi Isuzu Giga Mini gitu, Isuzu Giga versi Kecil. saset. Versi saset. Versi hemat. Karena sama tampilannya, tapi ternyata itu adalah Isuzu Elf ya yang Isuzu ada di Elf. YouTube-nya Mas Arkan ya. Iya betul. Oke, langsung didatengin ke Wonosari. Wonosari. Niat banget karena emang pengen tahu banget tahu, ya. iya, iya, Oke, iya. nah ini mungkin kalau menurut Mas Arkan nih setelah melihat secara langsung gitu perbedaannya tentunya dari Isuzu Elf modifikasi ini apa nih? Jadi kalau perbedaannya, ini yang aku suka sebenarnya dari Isuzu Elf yang dimodifikasi itu adalah dia tetap mempertahankan ke originalitasannya ya. Jadi OM look banget. Nah, aku tuh suka kenapa aku akhirnya memutuskan untuk mendatangi si ownernya ini untuk lihat truknya karena dia konsepnya bagus dan apa ya enak dilihat, masih OM-nya masih
ada Oke. gitu. Itu yang aku suka dan akhirnya ini kayaknya harus didatengin dan harus dicari tahu lebih banyak nih. Kenapa sih bisa bikin truk yang dalamnya disulap menjadi hotel Wow, gitu. itu Luar dia biasa ya. sih. Setelah datang sana puas dengan hasilnya ya Puas pasti ya, banget, dengan puas kontennya. banget. Duh, tapi biasanya kan ini kontennya, nah tadi kan kita bahas ya, kalau misalnya kontennya dari Mas Arkan ini adalah biasanya bahas bis, Yes. bis, kalau terus. misalkan lihat episodenya bis, ada motor satu, kesannya bis lagi gitu ya. Tiba-tiba betul. ini ngebahas truk gitu, Isuzu Elf, itu gimana tuh? Nah ini sebenarnya baru bener-bener pertama kalinya. Pertama konten kali, truk. bener. Bener-bener Yang pertama kemarin kali. itu? Yes, Oh, pertama oke. kali. Jadi agak kaget juga ketika diundang Isuzu gitu kan baru pertama kali. Karena kenapa akhirnya memutuskan untuk datang melihat langsung truk itu karena pas dilihat di sosmed ini truknya berkonsep dan konsepnya bagus banget gitu loh. Oke. Dari warnanya, semuanya senada, semua warnanya dan paling luar biasa di bagian belakangnya disulap menjadi hotel. Itu luar biasa kayak kok kepikiran gitu ya bikin kayak gitu dan seperti itu tuh ternyata cuman ada yang aku tahu tuh satu-satunya di Indonesia yang dimodifikasi truknya, bak truknya menjadi hotel tuh baru itu aja. Jadi bener-bener penasaran pengen lihat. Oke, Gitu sih. itu Jadi dia ya. menarik lah gitu buat dibahas. Itu berarti baru kali pertama, nanti Kali akan pertama. ada lagi kali kedua, kali ketiga, Ya kali keempatnya ya. mungkin kalau ada Isuzu Elf yang lain yang dimodif seperti itu yang unik, kita bisa datangin lagi. Tuh mungkin yang nonton punya nih Punya ya. Isuzu Elf yang menarik? Betul, Ya. langsung hubungi Mas Arkan. Langsung kontak. Langsung dibikinin konten ya, spesial tentunya. Oke, nah tadi untuk dari Mas Arkan dulu nih ya, sebelum kita bersambung ke Pak Rudi, yang kayaknya dari tadi udah gatal banget pengen ikut nimbrung, ikut nimbrung. Pengen ngomentarin juga nih mengenai yang dimodif ini ya, Isuzu Elf ini. Tapi sebelumnya mau nanya dulu, tadi kan Mas Arkan juga sempat menyampaikan gitu ya, itu untuk modifikasi truknya ini yang spesial adalah ternyata nggak banyak berubah gitu ya. Yes, nggak banyak Benar, berubah. dari desain body OEM bawaan truk itu sendiri. Itu berarti kalau misalkan menurut Mas Arkan itu kenapa dianggap spesial gitu, yang tidak merubah banyak gitu? Karena emang dari si ownernya juga dia masih pengen memunculkan si Isuzu-nya itu, Isuzu Elf-nya dipertahankan dan dia nggak ngubah apapun, cuma menambahkan fitur-fiturnya. Seperti yang paling kelihatan mungkin kalau udah teman-teman nonton videonya, itu bumper, terus body kit itu bisa diangkat semua. Jadi dia tuh menambahkan sesuatu yang, itu kan body kita ceper, jadi ditambahkan hidrolik supaya bisa naik bumpernya. Jadi ketika ke jalanan yang rusak atau ada polusi udara tinggi itu bisa diangkat. Terus power window, AC semua ditambahkan. Jadi emang kenapa aku suka truk itu konsepnya konsep standar gitu. Oh, Karena oke. basicnya Isuzu Elf itu kan nggak diapa-apain juga udah cakep. Benar. Ya kan? Lampunya udah bagus Betul. seperti itu. Jadi itulah ya kenapa akhirnya aku memutuskan untuk datengin karena sama nih konsepnya sama-sama suka OEM gitu. Oh, oke. Itu dia penjelasan dari Mas Arkan. Kita beralih dulu ke Pak Rudi. Nah, Pak Rudi, yang pengen saya tanyain di sini adalah Isuzu Elf ini apakah memang sebenarnya mudahkah dimodifikasi apa gimana untuk kabinnya sendiri? Ya, memang konsepnya cabin Isuzu itu, Isuzu membuat cabin desain itu untuk pengennya memuaskan penggunanya. Oh, oke. Ingin memuaskan penggunanya. Itulah kenapa Isuzu mengambil konsep desain untuk bodi itu menggunakan hexapod design. Di mana ada 3 filosofi di situ ya untuk hexapod itu. Yang pertama itu efisien, simple dan nyaman. Gitu ya. Simple kalau kita lihat sedikit sekali lekukan gitu ya. Iya. Garisnya sangat efisien, tapi enak dilihat gitu ya. Itu filosofi pertama dari desain Isuzu. Yang kedua, desain Isuzu juga sangat user friendly, ya, user friendly dan ergonomik. Kalau kita lihat gitu ya, dari size pintu aja itu udah besar gitu ya, itu memudahkan orang untuk keluar masuk. Handle juga sangat besar. Nah, ergonomik di mana? Kalau kita lihat front face, windshield itu sangat besar gitu, sehingga mengurangi jarak blind spot. Itu konsepnya untuk filosofinya Isuzu untuk hexapod. Dan yang terakhir itu sangat aerodinamis ya. Oke. Jadi cabin didesain sedemikian rupa supaya tahanan angin itu kecil. Dan angin itu diarahkan ke daerah engine room. Digunakan untuk pendinginan radiator. Kira-kira seperti itu. Itu konsepnya Isuzu.
Oke, itu dia. Maka dari itu mungkin untuk beberapa orang juga ini untuk Isuzu Elf ini sendiri gitu ya, ini bisa dimodif gitu, boleh ya maksudnya Ya, bisa kan? ya betul. Kalau lihat modifikasi dari beberapa kreator ya, saya bilang saya sangat mengapresiasi jujur. Karena di modif sedemikian rupa gitu, gimana pun modifnya masih enak dilihat. Yes, betul. Sampai-sampai kalau kita lihat gitu ya, microbus besutannya dari Jetbus 3 Plus MC itu kan sangat simpel juga belakangnya. Itu senada dengan cabin kita originalnya, itu enak dilihat gitu ya. Ada juga yang dari New Armada gitu ya untuk produk Prona, itu juga sangat simpel desain bodinya, tapi enak dilihat. Tapi kalaupun dimodif dengan sangat atraktif, contohnya dari karoseri Piala Mas gitu ya, atau Hartono Putra, itu juga sangat atraktif tapi enak dilihat, sangat strong gitu ya. Ya memang karakternya Isuzu dari cabin aslinya juga udah enak dilihat. Betul. Jadi dimodif Demikian rupa segimanapun gitu ya. modifikasinya masih tetap enak dilihat. Oh, oke, itu dia luar biasa. Nggak heran ya kalau misalnya kita biasanya lihat untuk unit Isuzu Elf ini untuk bawa barang gitu ya, untuk bawa mungkin peralatan dan lain-lain, ini malah disulap dan jadi kamar hotel. Dan desainnya sendiri itu dilukis ya, Mas Arkan ya, Iya, benar nggak sih ya? Benar-benar. Ada Katanya. yang dilukis, Ada yang dilukis? ada yang dia ya airbrush biasa. Airbrush biasa. Ah, Wow, luar biasa. Segede gitu loh ya. Iya, iya, iya. Unik Oke. sih. Emang. Itu, dan tadi juga disampaikan oleh Pak Rudi untuk kelebihan-kelebihannya mungkin ya yang berada di setiap unitnya Isuzu, dan tadi juga membahas mengenai body cabin Isuzu yang ada beberapa tipe. Nah, ada berapa tipe dan mungkin boleh disebutkan nggak nih untuk yang namanya body cabin Isuzu ini? Ya, jadi cabin Isuzu itu yang dipasarkan di tanah air sebenarnya ada 5 tipe ya. 5 tipe. Dari Oke. 3 model yang berbeda. Apa aja tuh? Yang pertama untuk medium duty truck, itu cabin yang kita pakai adalah model 700p. Nah di situ ada size untuk 5X dan 4X. Yang 5X itu belakangnya ada tempat tidur ya, buat istirahat sopir. Itu Oke. yang dipakai di varian FVR, FVM, FVZ, GXZ. Itu kita pakai 5X. Yang 4X kita masih pakai di varian Giga yang FRR. Itu kita pakai 4X. Nah, yang kedua itu untuk light medium, light duty truck. Oke. Ya, untuk light duty truck itu yang dipakai untuk NMR dan NLR. Itu size 2X dan 3X. Oke. Nah, yang 3X itu banyak dipakai buat NPS ya. NPS yang banyak dipakai buat Kementerian Pertahanan untuk manhole. oke. Ya, dan yang terakhir itu cabinnya Traga. Jadi ada 5 tipe ya. 5 tipe ya, itu dia untuk Kira-kira body cabinnya seperti sendiri ya. Oke, nah mungkin dari Mas Kran sendiri nih ya, kan kemarin sudah langsung mendatangi ke unit tersebut gitu ya, yang udah disulap jadi mewah kayak kamar hotel itu, dan juga mungkin dari Mas Arkan sendiri ada nggak sih yang ingin ditanyakan juga nih, mumpung kita hadirkan tentunya produk engineering desainnya di sini langsung berhadapan dengan Mas Arkan, karena kalau misalkan saya lihat dari videonya Mas Arkan tuh kayak banyak banget yang ingin ditanyakan mengenai unit itu sendiri ya, Iya, kayak betul. mau bikin juga apa gimana nih? Enggak pengen bikin sih. Ya, Apa ya. nih mungkin yang ingin disampaikan oleh Mas Arkan? Oke, jadi kemarin Hamin 1 sebelum kesini tuh sempat posting di Instagram kan, dan Oke. ada yang tanya nih beberapa orang, dan ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan juga dari aku yang pengen aku tanyakan ke Pak Rudi, ini kan ahlinya. Boleh. Yang pertama Pak, itu kan truk sudah dimodifikasi bagian belakangnya menjadi hotel, otomatis kan itu bobotnya berubah, Iya. segala macam. Nah emang konstruksinya dari si Isuzu Elf ini emang memungkinkan ya Pak untuk dimodifikasi seperti itu? Iya, kalau ngomongin modifikasi, kayaknya sih ini related dengan ini ya, berhubungan dengan suspension ya, masyarakat. Suspension, ya betul. Memang basicnya Isuzu itu karena ini mobil niaga ya, memang itu buat truk. Yes. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita modifikasi untuk jadi passenger. Oh. Dan di situ ada beberapa perubahan, terutama untuk lip spring ya. Karena ini modelnya juga masih lift, jadi sangat mudah untuk dimodifikasi. Oke. Kita masih bisa bikin untuk lebih nyaman gitu ya, untuk dapetin riding comfortnya. Kira-kira begitu Mas Arkan. Oh, jadi ini kan bawaannya truk nih. Ya, Itu berarti dirubah menjadi suspensinya si contoh microbus gitu ya, maksudnya? betul. Oh, bisa begitu ya. Itu dibikin lebih soft ya springnya. Lebih soft, Iya, begitu juga. tujuannya buat supaya riding comfortnya dapat.
untuk kenyamanan pengguna juga. Begitu juga dengan yang kan Isuzu Elf ini ada yang memang khusus microbus. Iya. Itu emang suspensinya berbeda dengan truk ya, berarti ya? Iya, berbeda. Yang untuk microbus itu kita coba bikinin desain yang lebih soft ya suspensionnya. Supaya nyaman ya buat Supaya lebih penumpang nyaman. ya. Betul. Oke, itu dia ya. Karena yang pasti untuk tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Rudi juga bahwa semua kendaraan niaga dari Isuzu ini dibuat tentunya dengan sangat memperhatikan kebutuhan penggunanya ya Pak ya, betul ya? Betul, Mbak itu Sisi. dia. Tapi Mas Arkan kemarin kan untuk di video itu untuk unitnya sendiri kan ada beberapa ya kalau nggak Iya, salah. Iya iya, nggak sih? iya, ada Selain beberapa. yang diubah jadi kamar hotel itu ada apa lagi mungkin di sana? Jadi memang ini kan lihat aku sebut aja ownernya namanya Pak Budi. Tadi Pak udah Budi. tak konfirmasi juga Oke. katanya oke Mas. Nah, jadi ownernya ini emang dari kecil emang udah hobi banget sama yang namanya truk. Oh wow. Dari kecil, dari Ah. TK apa SD juga tuh dia bilang dari zaman kakeknya usaha truk emang dia udah suka sama truk. Jadi salah satu usahanya beliau itu emang membuat bak truk. Jadi emang bisa memodifikasi truknya sendiri. Oh, Gitu oke. dan memang truknya banyak di situ. Oh banyak juga. Tapi yang menarik perhatianku ya itu yang kamar hotel itu Begitu ya. juga ada lagi satu truk lagi Isuzu Elf juga. Aha. Itu yang semua bodinya itu dilukis Oh, oke. pakai tangan manusia. Itu wah luar biasa sih. Jadi emang Pak Budinya ini adalah orang yang konsepnya sejalan dengan aku lah, mempertahankan keoriginalitasan dari si Isuzu-nya. Oh, Gitu oke, sih. itu dia. Yang luar biasa sih. Berarti susah. emang punya banyak unit Isuzu Elf-nya ya, Ya, Bapak Budi punya itu ya? banyak unit Isuzu Elf. Oh, oke. Iya. Dan sering juga dikompetisikan. Ya, selalu ikut kontes. Oh, kontes. Oh, oke. Selalu ikut kontes. Tapi kalau misalkan dari masakan sendiri, tahu kontesnya itu sendiri dari mana? Di- Kok bisa langsung nyamperin ke Pak Budi itu gitu loh? Nah, di sosial media juga ada yang namanya Indonesia Truck Modification kalau nggak salah itu akunnya. Jadi emang dia nge-share tuh truk-truk apa aja yang menang, terus eventnya kapan lagi, itu selalu ada. Dan biasanya 1 tahun itu ada 3 kali kontes truk di beda-beda kota, tapi rata-rata penyelenggaranya itu di Jawa Tengah. Oh, oke, Paling di banyak Jawa Tengah. Yes, gitu. Oke, itu dia ya. Nah, mungkin dari kita balik dulu ke Pak Rudi juga nih ya. Pak Rudi, kalau menurut Pak Rudi gimana nih dengan Pak Rudi juga kan udah nonton videonya kan yang Isuzu Elf-nya dirubah juga karena untuk Isuzu sendiri ada yang camper van juga ya khusus ya. Nah itu gimana nih mungkin perbedaannya menurut Pak Rudi dari yang sudah ada camper van-nya dari Isuzu dengan Isuzu Elf yang dirubah, dimodifikasi sendiri menjadi kamar hotel atau camper van juga sendiri? Iya. Ya, yang tadi Mas Arkan cerita memang itu truk yang dimodifikasi sedemikian rupa gitu ya. Baknya itu seperti kamar hotel. Itu mungkin kalau nggak salah punyanya Nyumanja ya. Nyumanja, Oke. Wonosari. Wonosari ya. Nah, memang sekarang juga lagi ngetren juga sih banyak mobil Isuzu gitu ya yang dirubah untuk motorhome atau camper van. Ya, yang terakhir itu kalau Mbak Sisi lihat itu ada besutannya dari karoseri D5 Mandiri. Oke. Itu keren banget itu. Itu keren banget itu. oke. Yang itu untuk camper van ya. Dan untuk motorhome-nya juga banyak yang modifikasi untuk jadi motorhome. Itu keren. Oh Keren banyak banget. juga yang dimodifikasi Iya. juga. Dengan space yang rasanya sih relatif cukup besar ya Isuzu ya kalau dimodifikasi untuk camper van atau motorhome. Kira-kira gitu Mbak Sisi. Oh, oke, jadi kalau misalkan menurut sang desainernya gitu ya, ini emang nggak apa-apa, it's okay aja ya gitu. Maksudnya kalau misalkan dimodifikasi dan mungkin kira-kira apa nih kalau menurut Mas Rudi ini kan dari sebuah truk yang dimodifikasi kira-kira ini yang harus ditambahkan tuh apa sih? Mungkin banyak juga yang bertanya, aku juga misalkan punya Isuzu Elf gitu ya, pengen modifikasi kira-kira ini apa nih yang mesti ditambahkan lagi nih gitu? Iya. Ya secara konsep sih sebenarnya Isuzu udah cukup bagus bodinya ya. Betul. Cuman kalau lihat para modifikator nih memang sangat kreatif sih. Sangat kreatif, saya sangat mengapresiasi. Biasanya yang sering dirubah itu bumper depan. Oh bumper Ya, depannya. karena oke. bumper original kita kan relatif tinggi gitu ya. Tujuannya memang kita bikinin tinggi supaya bisa dipakai di daerah yang pasiran gitu ya atau daerah tambang. Cuman kalau untuk on road rasanya para modifikator itu lebih suka gitu ya merubah bumper supaya lebih pendek. Iya. Dan Betul. itu sangat atraktif. Betul. Oh, Ditambah lagi dengan livery ya, liverinya yang unik-unik keren banget itu.
Iya, iya, iya. Kemarin juga yang punya Pak Budi itu ada yang dibikin CPR juga ya? Iya, emang dia ya seperti tadi Pak Rudi bilang, emang basicnya Isuzu Elf itu kan tinggi ya bempernya Betul. ya. Dan kalau di jalanan kota itu kan kayak terlalu tinggi itu kurang enak dilihat ya. Akhirnya dia bikin ceper, tapi bempernya ini bisa dinaikin dengan hidrolik. Itu yang luar biasa. Jadi mungkin melanjutkan Mbak Sisil tadi ya, kalau orang misalnya punya Isuzu Elf, punya budget mau modif, mungkin yang ditambahkan adalah kelistrikan ya Pak ya, dari akinya ditambahkan. Nah, Karena itu itu dia. Isuzu Elf yang dimodifikasi menjadi hotel itu ada AC sendiri di bagian baknya, dan itu AC-nya AC rumah. Jadi ditambahin aki, terus ditambahin genset, mungkin itu. Terus mungkin kalau suatu saat ada sultan gitu yang bisa beli Isuzu Giga yang gede, dijadiin kamar hotel, ada toiletnya, gitu keren ya Pak ya. Cuma belum ada ya yang bikin kayak gitu. Iya lagi ya, Isuzu Giga kan luar Gede biasa banget ya, kan, ya gede kan? banget. Mungkin kalau misalnya Isuzu Giga ada kemungkinan nggak sih Pak, kalau misalnya untuk dimodif? Memungkinkan ya. Memungkinkan Cuman juga kembali ya. tadi Mas Arkan cerita ya, kalau ada orang yang ya ini kembali ya, ini hobi. Hobi ya. Pada dasarnya bisa gitu ya. Bisa pasti Bisa, pada dasarnya bisa gitu kan. Oke, itu dia. Wow, luar biasa sekali kita bahas mengenai modif atau modifikasi dari unit Isuzu Elf ini. Tapi kalau menurut Mas Arkan sendiri nih, Yes. nah kalau misalkan Mas Arkan punya 1 unit Isuzu Elf, nah mau dimodifikasi seperti apa coba? Di depan desainernya langsung loh. Sebenarnya gini, semenjak pandemi itu kan semua orang jadi pengen bepergian sendirian. Betul. Tadinya kan kita naik transportasi umum segala macam. Makanya semenjak pandemi itu banyak orang yang bikin camper van, motorhome. Nah, aku juga sebenarnya kepikiran sih pengen bikin yang konsepnya sama lah seperti yang punyanya Pak Budi itu. Pengen juga bikin seperti itu. Jadi kemungkinan kalau punya 1 unit Isuzu gitu ya, persis seperti itu ya, pengen bikin yang belakangnya kamar hotel juga sih. Biar bisa tidur di mana saja ya, Iya, jadi- tinggal bayar parkir doang. Iya, camping tinggal cari yang ada airnya buat kita nyolokin air kan, selesai. Cari colokan listrik, kalau nggak ada tinggal nyalain dari genset, enak kan. Tanpa kita harus cari hotel dulu, Betul. tinggal nyari parkiran aja, bisa tidur di mana aja. Gitu. Itu suatu terobosan yang luar biasa Iya. juga nih Susu Partner ya. Betul. Mungkin ada juga yang jadi keidean gitu ya Iya, istilahnya ya. pikiran. Wah oke juga nih berarti Iya. dimodifikasi ya. Oke dan mungkin kalau misalkan dari Mas Arkan sendiri nih sudah menemukan 1 Isuzu Elf yang dimodifikasi sangat luar biasa. Ini kan tadi bilangnya ada kompetisinya juga nih. Betul. Apakah ada rencana lagi nggak untuk hunting unit Isuzu Elf lainnya yang dimodifikasi mungkin? Pengen. Jadi itu kan kita dapat konsep yang kayak hotel ya. Mungkin nanti kalau ada kompetisi lagi, ada yang konsepnya gimana, yang beda-beda, yang unik-unik, pengen nanti kita datengin lagi. Wih langsung disamperin ya Langsung. tuh Isuzu Partner ada nggak nih yang memodifikasi Isuzu Elf-nya, boleh langsung hubungi Mas Arkan Kalau kita di datangin nomor langsung. berikut ini oh enggak? Tapi kalau dari Mas Arkan sendiri nih kalau di videonya yang mohon maaf judulnya masih Isuzu Giga ya. Iya, belum terganti ya. Jadi itu karena Pak Budi juga nyebutnya ya, mungkin seperti tadi ya, Iya, benar. Isuzu Elf itu penyebutannya Isuzu Giga kecil. Jadi Isuzu Giga Mini. beliau juga nyebutnya Isuzu Giga. Oh oke, Isuzu Giga. Karena aku kan baru pertama kali nyetain truk, jadi masih awam lah sama truk. Jadi Isuzu Giga, oh oke Isuzu Giga. Ternyata bukan ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari komen-komennya ada yang nanya-nanya yang lain nggak sih seputar Isuzu Elf yang dimodifikasi itu mungkin? Paling sih Netizen. pertanyaannya itu yang nomor 1 yaitu truk itu kan di suspensinya keras ya Pak ya? Ya. Dirubah belakangnya menjadi hotel, ada kasur lah. Apakah nyaman kalau kasur itu ditempatin dengan suspensi truk yang keras itu? Paling kebanyakan pertanyaannya gitu. Tapi kan ownernya ini udah bikin truk dalamnya hotel sedemikian rupa, nggak mungkin nggak memikirkan suspensi. Betul. Dan itu suspensinya sudah diganti. Jadi emang soft banget itu suspensinya. Jadi pertanyaan itu banyak banget dan itu aku juga lupa nanya ke ownernya, baru tanya setelah ngeliat tuh, baru tak tanya. Ternyata memang sudah diganti. Karena nomor 1 yang truk, suspensi truk itu keras, kalau mau nyaman ya otomatis harus diganti lip springnya itu ya Pak ya. Iya. Terus diganti menjadi yang lebih soft. Dan itu sudah dilakukan di truk itu. Oh oke. Gitu sih. Tapi kalau misalnya diganti gitu Pak, nggak akan merubah dari kenyamanannya Isuzu Elf itu apa gimana kalau misalkan? Iya, merubah suspension itu sebenarnya ya tujuannya ya kalau untuk motorhome itu supaya lebih nyaman aja. Memang ada pengaruh sih untuk durability ya. Oh, Tapi oke. selama durability-nya masih
mencapai target ya. Nah, artinya kan ini juga nggak terlalu dipakai buat beban berat. Rasanya Iya, sih iya, itu iya. masih oke. Masuk Gitu oke. ya. Iya, iya. Oke, itu dia ya. Nah, memasuki tahun 2023 nih Pak Rudi. Mungkin dari Pak Rudi sendiri ini ya, seorang tentunya yang ahli atau product engineering design yang ahli di bidang desain produknya dari Isuzu. Nah, di 2023 ini mungkin akan adakah terobosan-terobosan yang lain? Mungkin ada bocoran atau apa dari pabrik? Ya kita tunggu ya di tahun 2023 ini. Nggak jadi dapat bocorannya. Kita tunggu aja. Coming soon katanya ya. Makanya langsung kepoin juga bisa di aplikasi My Isuzu ID ya. Kepoinnya ya. Itu dia promo-promo terbarunya juga. Dan juga dari Mas Arkan. Nah mungkin kalau Mas Arkan sendiri apa nih untuk harapan yang diinginkan oleh Mas Arkan secara pribadi gitu ya. Tentunya kepada produsen kendaraan ini seperti apa mungkin? Harapannya buat mungkin Isuzu ya, karena sekarang Isuzu tuh udah ya bisa dibilang banyak banget yang make. Ya bisa dibikin truknya itu di bagian cabinnya mungkin lebih nyaman. Kalau sekarang truk-truk yang kayak Elf itu di bagian cabinnya nggak ada tempat buat istirahat ini ya Pak, krunya ya. Kalau yang Kalau di Elf ya, Elf ya, nggak ya. ada. Kalau ya. Giga kan ada. Giga ada. Oke. Tapi kalau yang Elf itu memungkinkan nggak Pak untuk ditaruh kasur atau apa tuh? Nggak Iya. muat ya space-nya ya? Ya sebenarnya di Elf juga ada yang space cab. Iya. Gitu ya. oke, Cuman oke. itu nggak masuk di Indonesia ya. Di pasar Indonesia nggak masuk. Kita masukinnya yang single cab. Oh, oke. Nggak masukin yang nggak space cab. masuk yang Iya. gitu ya? Iya. Oke, paling- Karena memang tujuannya buat niaga ya. Iya buat benar, usaha. kendaraan niaga. niaga, ya. Paling kalau aku ya, aku kan mewakili pengusaha truk ya. Mungkin Isuzu bisa bikin truk yang lebih efisien, terus dari sisi bahan bakar operasionalnya, partnya mungkin lebih kuat. Mungkin itu aja sih kalau truk. Oh, oke ya. Kan emang basicnya buat berniaga kan, Betul. buat nyari cuan. Betul, itu dia. Dan kalau misalnya Isuzu ini juga terkenalnya dengan iritnya ya Pak Rudi Iritnya, ya. betul. Itu dia irit yang pasti. Oke deh kalau kayak gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentunya Isuzu Partner juga mungkin ada yang penasaran boleh mau bertanya di kolom chat atau mungkin langsung menghubungi Mas Arkan boleh atau mungkin mau diliput ya, mau dibikinin konten sama Mas Arkan boleh atau nanya-nanya sama Pak Rudi juga boleh ya, silahkan yang mau komentar di kolom chat karena waktunya kita terbatas sayang sekali. Padahal masih banyak banget yang pengen saya tanyain nih mengenai tadi untuk yang dimodifikasi ini ya. Betul. Kali aja saya nemuin Isuzu Elf yang nganggur mungkin. nggak akan ada juga Siapa sih tahu ya. mau coba yang truk hotel itu bisa loh. Gimana maksudnya? Dia dicoba misal jalan-jalan ke pantai. Oh iya? Oh iya, bisa? Boleh. oke deh. Kebetulan ownernya ini kalau truknya itu dipakai, dia malah seneng. Karena sehari-hari kan truknya cuma parkir, diem di garasi. Betul, cuman dipanasin doang gitu ya. Iya, jadi pas aku kesana tuh malah, mas bawa aja truknya ke pantai kemana terserah. Oh, saya bawa tapi nggak dibalikin lagi bisa nggak? Nanti pusing dia bikin laginya. Agak sulit ya, Iya. agak lama prosesnya. Oke, kalau gitu terima kasih sekali untuk Mas Arkan, terima kasih Mas Arkan, terima kasih juga Pak Rudi. Ditunggu coming soon ya katanya, kabar-kabar terbaru dan juga terobosan terbaru persembahan dari Isuzu ya. Baik, dan juga terima kasih untuk Isuzu Partner yang sudah menyimak tentunya podcast edisi kali ini. Kita juga spesial hadir di boothnya Isuzu di Jakarta Auto Week 2023. Itu dia bincang-bincang kita tadi terbukti ya bahwa Isuzu adalah partner terpercaya tentunya dalam industri perjalanan dan pariwisata melalui keindahan yang dibawa oleh produknya yaitu adalah Isuzu Elf. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Arkan. Pak Rudi sehat-sehat ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ketemu lagi ya. Oke. Kalau gitu dan juga terima kasih untuk Isuzu Partner yang sudah menyimak di Ngopi Suzu episode kali ini ya. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube-nya Isuzu di Isuzu ID. Mau promo YouTube-nya juga atau udah pada tahu ya? Udah viral ya, Kayaknya udah udah viral. Agak sombong ya. Agak sombong. Ya tapi boleh lah, siapa tahu ada yang belum tahu, teman-teman ya boleh di subscribe YouTube-nya Mas Arka. Mas Arkan dan juga Isuzu ID. Jangan lupa follow Instagramnya di @isuzuid ya. Akhir kata, saya Fizi bersama Mas Arkan dan juga Pak Rudi undur pamit. Isuzu, real partner, real journey. Isuzu, real partner, real journey.